Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah kelas baru, kemudian bagaimana menambahkan atribut pada kelas, lalu bagaimana membuat objek atau membuat instance dari kelas, lalu bagaimana memberikan nilai ke dalam atribut dari objek, kemudian bagaimana cara menampilkan atribut dari objek. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat static variable, kemudian static method, mutator method, dan accessor method. Pertama saya akan menjelaskan apa itu static variable. Nah, kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat sebuah atribut dari kelas. Ini bisa dibilang adalah variabel dari kelas. Kemudian cara mengakses variabel dari kelas ini kita harus membuat sebuah objek dulu. Membuat objek, kemudian kita lakukan akses terhadap variabel dari objek tersebut. Baru bisa diakses variabel objeknya baru bisa diakses setelah kita membuat sebuah objeknya. Tetapi kalau static variable ini kita tidak membutuhkan instans dari kelas atau objek untuk mengaksesnya. Kita mengaksesnya dengan cara memanggil nama kelasnya tersebut. Langsung saja kita praktekkan. Oke, saya tambahkan sebuah keterangan membuat static variable. Caranya tambahkan kata kunci static, kemudian tipe datanya apa, string, nama variabelnya misalnya judul ya, sama dengan belajar PBO misalnya, diakhiri dengan titik koma. Lalu di sini coba kita akses. Yang ini saya hapus biar lebih sedikit. Oke, selanjutnya, nah ini kan sudah ada objek ya, mobil. Nama objeknya mobil berdasarkan kelas transportasi. Nah, bagaimana caranya mengaksesnya? Coba kita tambahkan sistem out nama kelasnya CLS transportasi. Nah, kita lihat titik. Nah, muncul dia judul dengan tipe data string. Titik koma. Nah, seandainya kita sistem out print mobil misalnya, mobil, ada nggak judul? Nggak ada, karena judul ini punyanya si kelas, bukan punyanya si objek. Oke, itu yang membedakan antara static variable dengan variabel dari kelas atau objek. Oke, saya hapus. Langsung kita uji coba. Muncul ya, belajar PBO, mobil, jumlah roda ya, ini dia. Judulnya muncul. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat sebuah static method. Method sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Method adalah aksi apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut.
Nah, di sini kita akan membuat sebuah static method hampir sama seperti static variable tadi. Caranya, kita buat tekan static, kemudian tipe metodenya, misalnya saya buat m judul ya, untuk membedakan m judul. Nah, setiap metode yang ini adalah dalam bentuk function, jadi dia harus memiliki return value, return judul, kemudian misalnya saya rubah judulnya jadi object oriented programming titik koma. Nah, sudah jadi sebuah static metodenya. Cara mengaksesnya seperti apa? Cara mengaksesnya sama seperti tadi, sistem out panggil nama kelasnya, bukan objeknya ya, nama kelasnya. Kemudian, nah ini dia, m judul keluar. Oke. Coba kita jalankan. Nah, pertama belajar PBO, kemudian isi dari judul berubah jadi object oriented programming. Oke. Itu tadi adalah static method. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat mutator method. Mutator method adalah metode yang digunakan untuk memberikan nilai kepada atribut kelas. Jadi, setiap atribut kelas atau atribut objeknya tadi tidak bisa kita bisa membuat yang namanya hak akses, batasan hak aksesnya tadi. Jadi dengan mutator method ini ada metode tertentu yang bisa digunakan untuk memberikan nilai kepada atribut kelas. Jadi tidak memberikan nilai kepada atribut kelas secara langsung seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi tidak seperti ini lagi nantinya. Jadi untuk memberikan nilai ke atribut kelasnya tadi menggunakan mutator method. Caranya seperti apa? Caranya misalnya void set jumlah roda nilai, misal ya, masukkan parameternya, kemudian jumlah roda sama dengan nilai titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan mobil set jumlah roda berapa, misalnya 4 ya, mobil 4. Nah, jadi tidak menggunakan secara langsung. Nah, apa kaitannya? Kaitannya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengaksesnya atau aksesor metodenya? Cara membuat aksesor metodenya, jumlah roda ini misalnya return jumlah roda. Nah, seperti ini. Jadi waktu mengaksesnya pun misalnya seperti ini, tidak langsung memanggil
variabel atau atribut dari objeknya, melainkan menggunakan metode get jumlah roda. Kita lihat hasilnya, tidak ada error dan sudah berjalan. Jadi seperti itu. Baiklah, kita tambahkan untuk yang lainnya. Ada nomor mesin dan jenis bahan bakar. Oke. Void set bahan bakar string bb, kemudian bahan bakar, jenis bahan bakar ya, jenis bahan bakar sama dengan bb, string get bahan bakar, return jenis bahan bakar, kemudian void set apalagi nomor mesin, set nomor mesin string nm misalnya, jenis bahan bakar, nomor mesin sama dengan nm, string get nomor mesin, return nomor mesin. Sudah jadi ya, ketiga-tiganya sudah saya buatkan metodenya. Oke, kita lihat mobil get bahan bakar, mobil set bahan bakar, set mesin, cut, paste, delete. Selanjutnya mobil get nomor mesin. Oke, sudah jadi. Sekilas tidak ada perbedaan dari hasilnya, tetapi di sini kita sudah menambahkan sedikit keamanan. Nantinya akan dilanjutkan pada video selanjutnya masalah akses dari atribut kelas ini. Jadi atribut kelas ini aksesnya bisa kita batasi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.